Semuanya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar Jasa Marga hari ini. Yang akan menjadi topik webinar kita hari ini adalah mengupas tuntas Jasa Marga Persero dan sedikit profil singkat mengenai Jasa Marga. Jasa Marga merupakan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia dan sudah memiliki ruas konsesi sebanyak 33 ruas dengan panjang jalan tol sekitar 1.527 km. Dan selanjutnya yang akan menjadi pembicara kita, sudah bersama kita ada Pak Doni Arsal. Mungkin sebelum kita memulai webinar, saya perkenalkan dulu background mengenai Pak Doni. Pak Doni sendiri merupakan Direktur Keuangan Jasa Marga dan sejak tahun 2017 dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director di PT di Mandiri Sekuritas di tahun 2016 sampai 2017. Dan posisi sebelumnya Pak Doni juga menjabat sebagai Direktur Head of Investment Banking dari tahun 2010 hingga 2016. Dan selanjutnya speaker kita selanjutnya ada Pak Eka Setia Adriano dan merupakan Head Corporate Finance dari Jasa Marga sejak tahun 2017 dan sebelumnya posisi terakhirnya sebagai FVP Strategic Planning di Jasa Marga pada tahun 2016 sampai 2017. Dan yang terakhir juga sudah ada bersama kita Milka Theodora, merupakan Investor Relation Department Head dari Jasa Marga sejak tahun 2020, Oktober 2020. Mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilakan Pak Doni untuk memulai paparan kerja dari Jasa Marga. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih nih untuk waktunya ya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Samuel Sekuritas yang sudah bersedia atau menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu investor semua ya. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu investor dan calon investor dari Jasa Marga, dan kami akan sampaikan prospek ke depan. Untuk presentasi saya akan minta Milka adalah investor relation kita Jasa Marga yang akan menyampaikan terlebih dulu. Nanti saya dan Pak Adri akan chip in untuk menambah dan juga di Q&A-nya. Saya rasa itu. Milka, silakan disampaikan. Oke, thank you Pak Doni. Pertama-tama selamat sore. Terima kasih juga buat Samuel Sekuritas atas kesempatannya udah arrange untuk webinar ini. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir. Seperti tadi kata Pak Doni, sebelum memulai mungkin langsung di sesi Q&A ada paparan singkat terkait kinerja update dari Jasa Marga basis on Q3 2020. Mungkin bisa kita langsung mulai. Next. Sebelumnya mungkin perkenalan singkat untuk track record dari Jasa Marga sendiri. Jadi sebenarnya Jasa Marga itu sudah didirikan sejak tahun 1978. Jadi kita sudah lebih dari 40 tahun ya berkecimpung di dunia di bisnis jalan tol, khususnya di pengoperasian jalan tol. Dan di 1978 ini juga merupakan jalan tol pertama yang dioperasikan di Indonesia, yaitu tol Jagorawi. Kemudian pada saat itu kita masih sebagai regulator dan juga operator untuk bisnis jalan tol. Kemudian di tahun 2004, di mana ada untuk fungsi sebagai regulatornya sendiri itu dikembalikan kepada pemerintah, itu di bawah Kementerian PUPR melalui BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga sejak tahun 2004 kita berfungsi memang hanya sebagai operator jalan tol. Dan kemudian di tahun 2007 kita IPO di Bursa Efek Indonesia, di mana pemerintah masih memegang saham kita sebesar 70%, kemudian publik sebesar 30%. Dan sejak saat itu kita terus melakukan berbagai inovasi
baik dari sisi operasi, dari sisi keuangan maupun di bidang human capital. Dan another milestone lagi di 2017 di mana kita sudah berhasil untuk mengimplementasikan pembayaran elektronik atau cashless transaction di seluruh jaringan jalan tol Jasa Marga. Dan juga di tahun tersebut kita mulai menerbitkan produk-produk keuangan, produk alternatif pendanaan yang di 2017 yang kita terbitkan adalah sekuritisasi untuk ruas tol Jagorawi. Kemudian juga kita menerbitkan project bond di level anak, yaitu di PT Marga Lingkar Jakarta atau di ruasnya di Kebonjeruk Pulau Jambi, dan juga kita menerbitkan komodo bond yang merupakan obligasi denominasi rupiah pertama yang dicatatkan di Bursa Efek di London Stock Exchange dan juga di Singapura. Kemudian di tahun 2018 kita juga sudah berhasil untuk mengoperasikan panjang jalan tol sebesar 1.000 km. Dan kita sudah sukses untuk merampungkan tol Trans Jawa yang menghubungkan kota Jakarta sampai dengan ke Surabaya. Dan di tahun 2018 juga kita menerbitkan produk alternatif pendanaan lainnya, yaitu reksadana penyertaan terbatas, di mana itu merupakan alternatif pendanaan yang berbasis ekuitas. Dan di tahun 2019 ini kita sudah berhasil menggandakan bisnis kita sejak 2016, yaitu kita sudah mengoperasikan 1.162 km jalan tol, dan juga kita masih aktif menerbitkan produk alternatif pendanaan ya, seperti kita menerbitkan DINFRA atau dana investasi infrastruktur dan juga sukuk hijau di ruas Gempol Pandaan. Next. Untuk struktur perusahaan sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pemegang sahamnya adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 70% dan juga publik. Dan perlu diketahui bahwa Jasa Marga sendiri memiliki konsesi atas 13 ruas jalan tol yang kita sebut cabang atau branches, di mana itu merupakan ruas jalan tol yang sudah mature. Jadi sudah memang kita dapatkan, kita peroleh sejak dahulu, yaitu di tahun 2004 itu semenjak kita sudah menjadi operator jalan tol. Kemudian untuk saat ini kita juga memegang 20 konsesi ruas jalan tol baru yang dioperasikan melalui anak perusahaan jalan tol kita. Dan selain anak perusahaan jalan tol, kita juga memiliki anak perusahaan usaha lain untuk mendukung bisnis utama jalan tol kita. Kita memiliki 5 anak usaha lain yang contohnya seperti Jasa Marga Toll Road Maintenance dan juga Jasa Marga Toll Road Operator yang memang mendukung bisnis jalan tol kita di bidang pemeliharaan dan juga pengoperasian jalan tol. Next. Next. Nah, ini mungkin ini akan sharing sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya bisnis di industri jalan tol itu sendiri. Ada 6 karakteristik penting yang mungkin bisa kita sharing kepada peserta hari ini, yaitu pertama di bagian pembebasan lahan. Jadi untuk saat ini pembebasan lahan di bisnis jalan tol itu sudah lebih cepat prosesnya. Kenapa? Karena untuk undang-undang pengadaan tanah sudah diimplementasikan penuh pada tahun 2016, sehingga untuk perhitungan penilaiannya, appraisalnya sudah menggunakan sesuai dengan harga pasar, sehingga prosesnya bisa lebih mudah dan juga pemerintah bertanggung jawab penuh atas proses pembayaran pembebasan lahan tersebut, khususnya untuk proyek strategis nasional. Dan di mana seluruh jalan tol Jasa Marga merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Kemudian seluruh proyek kita itu adalah proyek yang layak secara komersial. Jadi memang semuanya ada di IRR proyek sekitar 12-13%, sehingga proyek ini memiliki tingkat pengembalian yang menarik bagi investor. Kemudian untuk kontrak sendiri, Jasa Marga itu memiliki konsesi jalan tol itu waktunya panjang. Jadi biasanya antara 35 sampai dengan 50 tahun, tergantung dari karakteristik proyek masing-masingnya.
Jadi bisa tergantung dari biaya investasi maupun lokasi proyek tersebut. Contohnya untuk proyek di sekitar Jabodetabek area mungkin memiliki konsesi selama 35 tahun, tapi untuk yang di luar Jabodetabek area maupun luar Jawa umumnya konsesinya sepanjang 50 tahun. Kemudian untuk penyesuaian tarif sendiri itu sudah diatur dalam Undang-Undang Jalan Tol, Undang-Undang Jalan bahwa tarif tol itu memang akan disesuaikan setiap 2 tahun sesuai dengan inflasi regional, dan sampai saat ini kita masih terus bisa mempertahankan itu, di mana kita mendapatkan penyesuaian tarif setiap 2 tahun. Mungkin memang kalau untuk saat ini karena ada COVID memang ada sedikit delay, tapi secara undang-undang hal itu sudah tercatat di undang-undang sehingga itu menjadi hak dari kita sebagai badan usaha jalan tol. Kemudian untuk transaksinya sendiri seperti yang sudah saya sebutkan di tahun 2017 sudah berhasil diimplementasikan cashless transaction sehingga hal tersebut memberikan efisiensi kepada pengoperasian dari jalan tol sendiri. Seperti kita bisa mengurangi lama transaksi di gerbang sehingga flow-nya lebih lancar dan bisa meningkatkan flow dan juga meningkatkan meningkatkan flow traffic. Kemudian untuk bisnis jalan tol sendiri sebenarnya memang tidak ada garansi dari realisasi volume lalu lintas, sehingga apa yang misalnya volume lalu lintasnya lebih besar dari perkiraan kita itu akan menjadi benefit bagi kita, dan apabila volume lalu lintas tidak tercapai itu menjadi kerugian bagi BUJT-nya. Next. Untuk di kuartal 3 ini bisa kita lihat untuk pencapaian jasa marga masih mempertahankan pangsa pasarnya di angka 52%, yaitu menjadi mayoritas untuk dalam hal panjang jalan tol beroperasi. Namun jika kita tidak memasukkan jalan tol utama karya dalam perhitungan pangsa pasar ya, karena kan memang utama karya sendiri untuk jalan tol itu merupakan assignment dari pemerintah untuk Trans Sumatera. Pangsa pasar jasa marga di kuartal 3 ini masih di angka 67%. Dan kemudian di kuartal 3 ini kita juga sudah menambah 29,46 km jalan tol melalui pengoperasian Pandaan Malang dan juga Manado Bitung, sehingga sampai dengan kuartal 3 total panjang jalan tol yang beroperasi sudah mencapai 1.191 km. Dan untuk konsesinya sendiri kita sudah di 1.527 km. Oke. Ya. Nah, untuk proyek-proyek jalan tol jasa marga sendiri bisa dilihat pada peta berikut bahwa memang mayoritas tol jasa marga itu berada di Pulau Jawa. Mayoritas memang ada di area Jakarta dan sekitarnya. Kemudian selain itu ada juga tol yang di luar Jawa, yaitu di Sumatera, yaitu di dekat bandara ada tol Bandar Kuala Namu Tebing Tinggi, dan juga ada juga tol kita di Bali, ada di Sulawesi dan juga di Kalimantan, yaitu Balikpapan Samarinda. Next. Nah, kemudian untuk breakdown dari masing-masing jalan tol kita sendiri bisa dilihat pada paparan berikut, di mana jasa marga memiliki mayoritas saham atas hampir seluruh anak perusahaan jalan tol kami, di mana memang ada beberapa jalan tol yang di mana jasa marga tidak menjadi mayoritas, tapi itu dikarenakan kita memang melakukan ada skema alternatif pendanaan di sana. Jadi setelah 5 tahun kita bisa melakukan option untuk memperoleh kembali sahamnya, sehingga after 5 years itu nanti kita akan kembali menjadi pemegang saham mayoritas di anak perusahaan tersebut. Next. Untuk project plan
yang akan kita lakukan ke depan, jadi untuk di tahun 2020 ini, selain Pandaan Malang dan sebagian seksi untuk Jalan Tol Manado Bitung, kita juga berencana untuk merampungkan Bogor Ring Road seksi 3A, sehingga di tahun 2020 kita berencana untuk menambah 32 km di panjang jalan tol beroperasi. Dan untuk di 2021 kita rencanakan menambah 70 km lagi, including untuk tol Jakarta atau Ring Road 2, yaitu Kunciran Cengkareng dan juga Cianes Serpong. Dan juga kita merencanakan untuk menyelesaikan Balikpapan Samarinda dan juga sebagian seksi dari Manado Bitung. Dan kedepannya kita merencanakan masih ada beberapa ruas jalan tol lagi yang akan rampung kurang lebih sebesar 340 km lagi dari sisa konsesi yang telah kita miliki saat ini. Ditambah juga ruas tol terbaru yang baru saja kita dapatkan di kuartal 4 2020 ini, yaitu Jogja-Bawen, di mana kita mendapatkan ruas tersebut sepanjang 75 km. Next. Dan untuk dari kinerja keuangan sendiri di triwulan 3 ini, meskipun di tengah pandemi yang memang terjadi dan berefek bagi seluruh bisnis di Indonesia maupun dunia ini, kita masih tetap berusaha dan masih menjaga kinerja usaha kita, di mana kita masih bisa mencatatkan laba bersih pada kuartal 3 ini, yaitu sebesar 157,6 miliar. Dan jika kita lihat memang kalau untuk pendapatan sendiri dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu memang terjadi penurunan sebesar 14%, dan hal ini dikarenakan menurunnya volume lalu lintas akibat adanya PSBB maupun kebijakan work from home ataupun school from home yang memang diterapkan oleh government kepada masyarakat pada umumnya. Dan juga untuk EBITDA juga terjadi penurunan sebesar 17% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini seiring dengan memang juga berkurangnya volume lalin dan juga berkurangnya pendapatan tol jasa marga. Untuk EBITDA margin sendiri, saat ini kita berada di angka 60,73%. Dan untuk rasio-rasio keuangan bisa dilihat untuk interest bearing debt to equity ratio saat ini kita berada di angka 2,48 kali, di mana covenant dari kreditur adalah maksimal di 5 kali, sehingga kita masih menjaga rasio kita tetap dalam koridor yang dipersyaratkan. Dan juga untuk ICR sendiri, kita saat ini ada di angka 1,63 kali, di mana covenant dari kreditur adalah minimal 1,25 kali. Jadi, kita masih terus menjaga rasio-rasio kita agar sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh para kreditur, dan kita juga tetap mampu menjaga cost of debt kita dalam rangka kita melakukan penambahan pinjaman untuk membiayai pembangunan jalan tol baru. Mungkin itu dulu untuk update singkat terkait jasa marga. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Oke, terima kasih Milka dan Pak Doni atas waktunya memberikan paparan mengenai jasa marga. Mungkin kita lanjut langsung ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Pak Karel Vielin. Ini ada 2 pertanyaan. Mau tanya untuk CAPEX jasa marga tahun 2001 itu bagaimana dan apakah ada rencana divestasi? Yang kedua, pertanyaan kedua, kira-kira CAPEX per 1 km tol road itu di berapa triliun ya? Oke, Adri dijawab, Adri. Oke, tahun depan sih CAPEX-nya sebetulnya sangat rendah sih, Kak, karena sebetulnya tolnya sebagian jadi, tapi karena ada tol-tol yang mundur di tahun ini ke tahun depan seperti JOR 2 mungkin sekitar 5-6 triliun ya angkanya. Nanti kita cek lagi, sekitar itulah angkanya, karena ada 2 tol itu. Terus kalau tol per kilometer itu untuk upgrade, untuk tol-tol yang dibangunnya tanpa jembatan itu sekitar 100 miliar per kilometer. Untuk yang dengan jembatan kayak Jakarta Cikampek Elevated itu sekitar 300 miliar per kilometer.
Oke, terima kasih Pak Adri atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Jason, ini ruas tol mana saja yang menyumbang kontribusi terbesar dan berapa persen bagi dari total pendapatan perusahaan, dan berapa persentase kontribusi tol yang seperti Cikampek, Purbalenyi, dan Transjava terhadap total pendapatan perusahaan. Mungkin bisa dielaborate juga Pak terkait ini kan sekarang ada pandemi, mungkin ada perubahan mix. Jadi siapa saja sekarang jadi tol yang menyumbang pendapatan terbesar kepada Jasa Marga, Pak? Kalau mixnya sih mirip-mirip lah ya, karena tapi memang yang Trans Jawa itu recovery-nya paling cepat dibandingin justru tol dalam kota seperti Jakarta ya. Jakarta Jor itu masih lebih rendah karena memang anak sekolah belum balik dan apa namanya ya siangnya masih kosong lah, walaupun pagi sama sore macetnya udah sama lah. Tapi secara garis besar memang yang paling terkena dampak pandemi itu tol-tol kita yang terkait dengan penerbangan seperti tol Sediatmo, tol bandara, sama tol Bali. Karena memang pariwisata lagi lemah di Bali. Jadi dua tol itu yang memang masih sampai saat ini masih terkena dampak. Tapi secara overall itu kita dibandingkan dengan kondisi normal di Februari, traffic kita tuh kira-kira atau revenue kita tuh di bawah saat ini per hari ini di bawah 5% lah. Itu jauh lebih baik dibandingin angka April dan Mei yang kita drop sampai 60%. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Stefan. Apakah strategi perusahaan untuk melakukan ekspansi ke depan dengan kondisi level net gearing yang sudah lebih dari 200%? Dan mengingat peningkatan anggaran infrastruktur oleh pemerintah pada 2021, jadi kira-kira bagaimana rencana perusahaan untuk ekspansi di 2021 mungkin? Secara garis besar sih kita pengen ngerapihin balance sheet dulu ya, instead of kita ngembangin jalan tol lagi, karena juga pada prinsipnya jalan tol utama seperti Jakarta Surabaya tuh udah terkoneksi kan, sehingga aim kita untuk pengembangan selanjutnya itu lebih banyak karena apabila tol itu kelayakannya cukup baik lah. Contoh kayak Jogja Bawen yang kita ngerasa karena koneksi ke tol existing kita juga secara kelayakan bagus sehingga kita eager untuk join. Tapi next development itu lebih banyak kita ya ngikutin situasi market dulu, situasi kondisi jasa marganya dulu. Kita mau ada skema ya kita manfaatin nih. Kita kalau ada tadi pertanyaan apakah akan divestasi terbuka dari tahun ke tahun, karena pada prinsipnya dan jasa marga kan bangun tol-tolnya itu pakai utang kan. Saatnya tolnya udah jadi kita harusnya deleveraging dulu untuk memperkuat balance sheet kita. Nanti kita lihat ke depannya apabila ada opportunity tol bagus ya kita bangun. Tapi for sure tol-tol baru itu paling cepat jadinya juga 2023 sampai 2024. Jadinya kita masih punya cukup waktu lah untuk beresin yang existing dulu, memperkuat capital structure dulu, barulah kita mulai lagi masuk satu persatu tol baru. Tapi magnitude-nya yang perlu diingat oleh investor sekarang jauh berbeda, karena kalau dulu kita 13 ruas bangun 20 ruas tol baru. Nah sekarang harusnya di 2023 itu tol-tol kita Trans Jawa itu udah positif, sehingga kita nggak rely on 13 ruas tol yang sudah mature, tapi juga kita dibantu sama anak-anak tol kita yang sudah mulai positif. Yang sebelum pandemi 5 tol kita tuh sebetulnya udah positif, 5 tol baru kita yang memang agak menjadi mundur lagi akibat ada pandemi. Kita berharap 2022 tahun depan di saat udah mulai recovery, 2023 udah back to udah semuanya udah back to on track lagi ya. Pada saat itu harusnya tol yang mensupport development tol baru itu jauh lebih banyak dibandingin sebelumnya. Jadi masif capex, kalau dibilang capexnya gede ya gede, karena sekarang satu tol sendiri kayak Jogja Bawen itu 70 kilo ya. Kalau 70 kilo ya pasti investmentnya lebih dari 10 triliun ya kalau ngomongin sama Bunga dan kawan-kawan. Nah memang secara magnitude-nya size-nya sekarang nggak ada lagi tol-tol 2 triliun, jadi secara size gede. Tapi yang support lagi ya, dulu Jasa Marga rely on hanya kurang dari 30 triliun aset, tapi sekarang kita udah punya 100 triliun aset yang hopefully di 2023 tuh udah semuanya udah positif, sehingga kita untuk nge-boost tol-tol baru jadi lebih solid.
Nah, ini mungkin ditambahin aja. Periode ekspansi kita itu udah kita selesaikan dengan membangun 20 di mana 18 ruasnya udah jadi. Jadi kalau ditanya ekspansinya di mana, yaitu dengan kick-in-nya revenue dari tol-tol yang baru nanti. Jadi kalau kita diam aja sebetulnya revenue kita akan growth sangat signifikan ya dengan adanya ruas baru tadi. Nah, sekarang tinggal kita rebalancing capital structure aja supaya dari sisi financial lebih stable. Jadi periode bangunnya itu sudah dijalankan ya. Jadi kalaupun kita belum nambah lagi ya, atau penambahannya itu masih bisa diatur karena pembebasan lahan yang baru juga belum dilakukan atau mungkin memerlukan waktu. Ekspansi atau kenaikan revenue berasal dari ruas-ruas baru yang dibangun. Nah, mungkin itu yang untuk ekspansi. Kalau dari sisi pandemi sebetulnya hampir semua berdampak ya. Kita juga ke-hit 60% di periode Maret sampai Mei. Yang bedain kita sama sektor yang lain adalah kita recovery time-nya jauh lebih cepat. Jadi dari 60% minus ke 5% minus dibandingkan kondisi Februari itu sangat cepat sekali. Jadi kita udah hampir mendekati normal sebetulnya. Kalau dilihat bahwa traffic pagi dan sore itu relatif sama, ya, yang bedanya cuma di antara pagi dan sore orang udah sedikit yang pergi keluar kantor untuk makan ya. Jadi dan anak sekolah masih libur. Itu pun kita masih kurang sedikit dibandingin normal. Jadi isunya not in fundamental kalau pandemi. Ya. Isunya adalah di policy, di mana pada saat PSBB orang dilarang untuk keluar. Nah begitu dilonggarkan, direlaksasi, trafficnya itu balik ke semula. Jadi for the long term mestinya sangat solid. Hanya kita berharap short term isunya kita bisa atasi. Disitulah kita secara internal kita cut all the unnecessary cost ya, meeting, perjalanan dan lain-lain yang juga kita termasuk yang fixed cost kita cut sehingga kita bisa saving yang cukup besar. Nah, penurunan EBITDA juga terjadi sesuai dengan penurunan revenue, dan itu sebetulnya temporary short term problem ya. Jadi long termnya mestinya steady. 42 tahun revenue kita di luar yang pandemi dan krisis 98 itu tidak pernah turun. Nah, itu jadi revenue sangat resilient sebetulnya. Dan jangan lupa juga bahwa investasi 20 ruas ini tambahan modal dari investor hanya lebih kurang 1%. Nah, 99%-nya kita cari sendiri dan luasnya itu udah hampir jadi semua. Jadi whatever the rest dari hasil ini merupakan windfall sebetulnya untuk investor ya. Karena tidak ada injection capital yang signifikan dalam membangun 20 ruas ini. Ya, ini yang kita lagi strategikan ke depannya supaya negatif cash flow periodnya bisa lebih pendek. Nah, itu kita akan menuju yang namanya the second harvest time di Jasa Marga yang kita harapkan lebih singkat. Jadi kita mungkin dari sisi kapasitas mungkin 3-4 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Karena tarif yang baru relatively 5-10 kali lipat dibandingkan tarif yang lama. Ini juga fungsi dari cost construction yang mahal sehingga tarifnya juga relatively lebih tinggi dibandingkan yang existing 13 ruas yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu. Itu kira-kira fundamental wise pandemi ya, dan strategi ekspansi ke depan ya untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Mungkin selanjutnya pertanyaannya ini masih related ke jawaban dari Pak Doni sebelumnya. Seperti yang sudah di-mention tadi, kalau Jasa Marga itu sudah melewati masa ekspansinya dan akan berusaha untuk deleveraging ke depannya. Dan terkait hal tersebut, ini tentunya sudah banyak jalan tol yang selesai dibangun dan akan mulai beroperasi secara komersil. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Nyoman, itu tahun 2021 berapa jalan tol yang selesai dibangun dan akan mulai beroperasi,
Dan berapa kontribusi tol-tol baru terhadap pendapatan total dari Jasa Marga? Mil, jawab Mil. Ya, kalau untuk berapa jalan tol di tahun 2021 yang akan selesai dibangun, itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, di 2021 kita berencana untuk menargetkan 70 km lagi jalan tol yang akan kita selesaikan. Jadi itu including Jakarta Outer Ring Road 2, kemudian juga sisa untuk Balikpapan Samarinda untuk seksi 1 dan seksi 5, dan juga untuk sisa ruas dari Manado Bitung yang sebelumnya sudah beroperasi sejak September kemarin gitu. Jadi totalnya ada 70 km dan kita harapkan semuanya sudah bisa beroperasi secara komersil di tahun 2021 juga. Seperti itu. Mungkin terkait dengan kontribusinya terhadap total revenue mungkin bisa dielaborate. Oke, kalau untuk kontribusi terhadap total revenue itu untuk saat ini sebenarnya dari anak perusahaan sendiri itu sudah mencapai sekitar 30% untuk sampai dengan Q3 2020 pencapaian revenue dari anak perusahaan itu sudah 30% dari total seluruh pendapatan Jasa Marga. Dan kita berharap memang di tahun-tahun ke depan, terutama apabila ekonomi juga sudah kembali pulih, pergerakan sudah ada gitu ya, orang-orang udah mulai moving, pendapatan tol dari anak perusahaan jalan tol kita harapkan bisa mencapai 50-50 jika dibandingkan dengan pendapatan Jasa Marga secara induk, karena seperti yang kita tahu untuk anak perusahaan jalan tol sendiri itu tarif per kilometernya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif per kilometer dari ruas jalan tol major yang kalau untuk anak perusahaan jalan tol yang baru untuk tarif per kilometernya sendiri itu aja sudah di 1.000 rupiah per kilometer dibandingkan dengan untuk ruas jalan tol major kan itu mungkin di sekitar 200 per kilometer. Jadi anak perusahaan jalan tol baru itu membutuhkan hanya 1/5 traffic dari ruas jalan tol major untuk mendapatkan pendapatan tol yang sama dengan pendapatan tol induk, sehingga kedepannya kita memang berharap kontribusi dari anak perusahaan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan ekonomi dan juga sudah tersambungnya juga mayoritas seluruh jalan tol kita seperti di Trans Jawa kan sudah nyambung ya dari ujung ke ujung, itu juga ada dampak positif yang sangat besar. Jadi memang ketika sebelum COVID terjadi itu di kuartal awal itu peningkatan pendapatan tolnya cukup di luar ekspektasi kita, di mana memang adanya positive impact of connectivity kita sebutnya. Jadi karena memang sudah tersambung Trans Jawa itu memberikan impact yang sangat baik bagi secara traffic maupun secara pendapatan tol seperti itu. Oke, terima kasih Milka atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Ariel Vielim. Itu untuk IIR di tol Jabodetabek, Trans Jawa, dan Trans Sumatera itu di level berapa ya? Kalau proyek-proyek kita sih rata-rata di 12 sampai 13 IRR project. Jadinya kalau per hari ini sih ya IRR equity-nya variasi antara kalau yang baru-baru banget sih biasanya 14-an sampai 15. Tapi kalau yang udah lama itu bisa sampai 18 lebih gitu. Kalau Sumatera tol kita hanya satu, di sana hanya di Medan. Jadi mungkin ya kalau IRR sih mirip-mirip karena dia termasuk Medan Kuala Namu itu salah satu tol kita yang secara finansial udah sustain di awal. Bahkan kemarin dia early repayment dari dia punya debt 100 miliar karena kita berhasil melakukan efisiensi dari investasinya. Gitu. Terima kasih Pak Adrianto. Selanjutnya ada pertanyaan dari Iwan Setiadi. Ini dalam memulai pembangunan, apakah saat ini ada proyek tol yang tertunda konstruksinya karena terhambat masalah pembebasan lahan? Dan apa yang pemerintah dapat lakukan guna melancarkan proses pembebasan lahan di Indonesia ini, Pak? Kalau yang tertunda kemarin yang JOR 2 itu memang tertunda karena memang
permasalahannya bukan semata-mata lahan, tapi karena memang kan sempat social distancing, jadinya secara tanah itu biasanya kita membutuhkan waktu sosialisasi, sementara social distancing kan dilakukan sehingga agak sempat freeze kemarin waktu pandemi lagi ketat-ketatnya di April dan Mei ya. Jadi itu tertunda. Tapi untuk kedepannya sih ada juga memang secara kita sih bukan kita lambat-lambatin ya, tapi kita atur lah, kita manage kayak tol kita yang seperti Manado Bitung, memang kita waktu by the time kita ngatur waktunya karena memang dari segi kelayakan tol Manado Bitung sama Balikpapan Samarinda tuh sekarang saat ini yang paling challenging gitu. Nah itulah yang makanya kita atur ritme pembangunannya agar tidak ngehit ke performance kita waktu tol itu udah jadi cepet gitu. Jadinya sometimes kita memang atur. Kalau apa caranya ya sebetulnya sekarang itu perpresnya itu udah bagus, tinggal implementasinya aja sebetulnya. Tapi for sure bagi kita nggak terlalu jadi isu sih yang seperti itu. Memang kita atur ritmenya biar staging pembangunannya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini mungkin tadi udah sempat disinggung oleh Pak Doni ya, tentang efisiensi seperti mengurangi meeting-meeting yang tidak terlalu dibutuhkan dan lain-lain. Dan selanjutnya ini sudah ada pertanyaan dari William Mahmudi terkait efisiensi. Adakah langkah-langkah spesifik perusahaan untuk meningkatkan efisiensi secara umum untuk meningkatkan margin perseroan? Mungkin bisa dielaborate lagi Pak untuk efisiensi mungkin yang akan dilakukan untuk meningkatkan margin perusahaan. Sebetulnya yang paling terasa dampaknya itu adalah di saat tol-tol baru itu beroperasi karena kita bisa mendistribusikan orang segala macam ke tol-tol baru tersebut tanpa menambah terlalu signifikan. Sehingga kalau teman-teman bisa lihat sebetulnya beberapa tahun terakhir ini EBITDA margin kita selalu tumbuh tiap tahunnya karena kita berhasil mengandalkan pertumbuhan jumlah orang dibandingkan dengan jumlah tol beroperasi gitu. Jadi kalau secara rasio itu semakin lama satu orang itu secara kilometer makin tahun ke tahun itu semakin baik. Jadi kalau dulu kalau nggak salah 1,7 satu orang 7 kilometer, sekarang tuh udah 1,9 atau di atas 1,10, saya lupa angkanya tepatnya. Itu semakin baik. Bahkan di tol-tol baru kita yang beroperasi seperti Trans Jawa, EBITDA margin kita itu di angka 80 sampai 85. Yang terjelek itu 77%. Jadinya sementara secara konsol masih 60. Jadi yang kita lakukan adalah kita distribusi cost itu secara baik. Dan kita punya anak tol yang kita punya perusahaan non tol yang bergerak di bidang operasi, yaitu Jasa Marga Tol Operasi sama Jasa Marga Toll Road Maintenance. Sehingga dengan dua itu ada, sekarang tol-tol itu kita nggak perlu set up divisi maintenance sendiri, divisi operasi sendiri. Jadinya semuanya dalam satu kendali Jasa Marga Toll Road itu, operator maupun maintenance, sehingga secara cost itu bisa jauh lebih efisien ke depannya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini mungkin masih related dengan pertanyaan sebelumnya, ini mengenai biaya pegawai nih Pak. Dengan adanya pertanyaan dari Olivia Laura, itu dengan adanya penerapan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik, jika dahulu biaya pegawai itu bisa mencapai 40% dari beban operasional, dengan diberlakukannya pembayaran secara elektronik, sekarang bisa diturunkan ke berapa persen ya Pak kira-kira? Kalau saya nggak terlalu apal angkanya persis, tapi kalau bisa dibandingkan sekarang tuh jauh lebih rendah komposisi cost beban usaha terkait pegawai dibandingkan dengan total beban usaha dibandingkan sebelumnya. Karena dulu kalau nggak salah hampir 50% itu emang beban usahanya terkait beban SDM gitu. Nah sekarang jauh lebih rendah karena ya memang kita menekan jumlah orang per kilometer, tapi for sure memang kita tetap butuh orang walaupun nggak sebanyak sebelumnya. Kalau dulu satu booth itu membutuhkan minimal 5 orang itu karena ada cadangan segala macam. Kalau sekarang 3 booth itu hanya butuh 5 orang. Jadinya bisa dalam jangka panjang sebetulnya beban SDM-nya itu bisa 1/3 dari yang ada gitu. Tapi memang kita tidak bisa lakukan itu secara masif gitu kan, karena kita melakukan stage by stage gitu kan, karena kita juga
Kita udah banyak loh melakukan pensiun dini di beberapa tahun terakhir, tapi noise-nya sangat sedikit kan. Kita udah lebih dari 1.500 orang kita lakukan pensiun dini, maupun baik dari kita sebutnya life, alih profesi. Tapi noise-nya nggak nyampe ke market, dan kita bisa lihat beban SDM secara tahun ke tahun pertumbuhannya bahkan relatif flat kalau dibandingin tahun sebelumnya, karena ya memang jumlahnya berkurang banyak gitu. Itu yang kita lakukan untuk mencoba efisiensi. Tapi ya kita lakukannya bertahap demi bertahap, karena kita memang tidak, istilahnya tidak melakukan pemecatan lah, tapi kita melakukan optimalisasi orang dari tahun ke tahun. Oke, jadi sudah cukup terbantu ya Pak dengan adanya digitalisasi ini. Sangat terbantu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yosua. Selamat sore, mau tanya, saat 9/20 volume kendaraan di ruas tol Pandaan Malang mengalami kenaikan hingga 355%. Ini kira-kira berapa persen target kontribusi dari tol Pandaan Malang terhadap total revenue ke depannya? Itu maksudnya revenue kali ya, tumbuhnya 300-an ya, Mil? Iya. Itu karena memang ada nyambung tolnya nambah, jadinya tidak sepenuhnya traffic. Itu karena memang nyambung, ada tol dulu sebelumnya hanya 4 seksi, sekarang udah 5 seksi. Jadinya memang ada tambahan revenue, jadinya ada kombinasi itu. Tapi secara size Pandaan Malang sih, kok nggak salah ordonya belum sampai 300 M ya per tahun. Saya lupa numbernya. Secara size sih belum terlalu besar Pandaan Malang dibandingkan Jasa Marga secara keseluruhan, karena memang yang paling gede saat ini itu masih ada di tol-tol Jakarta seperti Jakarta Cikampek, tol dalam kota JOR, itu masih penyumbang terbesar dari pendapatan jalan tol. Walaupun kayak tadi Milka cerita, dalam jangka panjang memang anak-anak ini akan tumbuh signifikan, mengingat satu, kalau di parent itu trafficnya itu udah saturated, jadinya growth traffic itu biasanya hanya 0,5 sampai maksimum itu 2% perkembangan trafficnya. Sementara kalau anak sendiri itu di anak contoh ya, saya ambil. Sorry Pak Adrianto, suaranya kurang jelas Pak. Halo, jelas sekarang? Ya, jelas. Kayak contoh misalnya Semarang Batang, Semarang Batang itu sekarang masih running di traffic 22.000. Di mana itu tuh hanya 1/4 dari kapasitasnya, dia idealnya di 80.000. Artinya apa? Potensial growth-nya masih tinggi. Kayaknya di anak-anak itu selain traffic-nya masih potensial growth-nya tinggi, yang kedua tarifnya jauh lebih tinggi dibandingin parent. Jadi dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan bahkan parent akan tersalip secara komposisi yang saat ini masih 30%. Jadi secara garis besar sih tol-tol kita di ruas-ruas yang baru itu masih sangat promising lah untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Iman Budiman. Selamat sore, untuk ekspektasi Jasa Marga atas net profit margin akhir tahun itu berapa persen? Dan apakah ada rencana corporate action yang sudah pasti di masa mendatang? Terima kasih Pak. Nah, kalau net profit margin kita ngomongnya. Halo Pak, sorry Pak, suaranya kecil lagi. Halo, kalau terkait net profit margin ya agak challenging nih, karena kan pendapatan tol kita bahkan 1,3 triliun lebih rendah dari tahun lalu. Itu bahkan baru Q3. Jadinya memang di tengah pandemi ini kan memang gamenya beda. Dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal aja sebetulnya memang kinerjanya akan tertekan karena tol-tol baru beroperasi. Tapi kalau bisa dilihat EBITDA itu akan tumbuh dari tahun ke tahun. Tapi memang butuh waktu lah, 5-7 tahun, karena memang karakteristik tolnya seperti itu. Jadi kita tunggu, kalau ngomongin laba bersih akan lebih banyak bisa terjadi di 2023, nanti baru mulai tumbuh. Pak Doni, mau ada tambahan? Ya mungkin ditambahkan ya, karena investor sudah biasa dengan growth dari profit. Tapi dalam infrastruktur dalam infrastruktur ya, ini adalah long term game, di mana konsesi yang baru itu 35 tahun sampai 50 tahun konsesinya. Jadi kita nggak expect juga dalam beberapa tahun mendatang itu anak-anak yang baru
beroperasi itu akan untung. Kalau enggak ya konsesinya nggak diberikan 35 sampai 50 tahun. Jadi dalam beberapa tahun ke depan kita mengenal yang namanya negative cash flow period, di mana revenue masih ramp up sementara kewajiban bunga sudah dibayarkan 100%. Nah, ini yang kita coba shortening nih dengan flipping dari bank loan menjadi capital market yang lebih matching kepada cash flow. Tapi dalam waktu singkat, ya, selama revenue masih ramp up, itu secara bottom line pasti akan ke hit. Jadi ini gamenya memang long term. Tapi setelah 5 tahun, cash flow sudah positif, ya. Setelah 10 tahun, break even kita bisa capai. Nah, setelah itulah kita bilang harvest period. Jadi yang dilihat di sini adalah growth story ya, instead of dari dividend yield game, tapi adalah growth story daripada EBITDA-nya. Makanya kita sebutnya EBITDA growth sama EBITDA margin game sebetulnya, yang lebih kepada capital gain instead of daripada dividend yield game. Nah, ini memang mungkin switching dari paradigma ini yang dimana selama 10 tahun sejak 2007 kita IPO, dulu hanya membangun selama 38 tahun hanya sekitar 15 kilo per tahun. Saat ini kita bangun 200 km per tahun. Jadi dalam 3 tahun sendiri sudah ada 600 km sendiri. Jadi mungkin 15 kali kapasitas yang awal. Nah, 15 ini secara 15 kilo kemudian 200 kilo inilah yang sekarang ini revenue-nya udah bisa kita nikmati ya dengan periode awal beroperasi. Jadi ke depannya tidak dilihat profitability sebetulnya, yang dilihat hanyalah EBITDA margin-nya dan EBITDA growth-nya seperti apa. Itu artinya kita invest di produk di underlying yang menguntungkan ya. Jadi by nature memang itu akan nge-hit ke bottom line, tapi dari sisi EBITDA growth kita harapkan tumbuh double digit. Karena memang 18 ruas baru ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 2017 ya secara bertahap. Nah, sekarang kita full. Itu kira-kira mungkin pemahaman mengenai siklus dari investasi di infrastructure ya, sehingga lihatnya adalah kepada future value creation yang diciptakan dari investasi ini ke depannya. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Doni jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai EBITDA nih Pak dari Adolf Ricardo. Dengan EBITDA margin saat ini mengalami penurunan, apakah Jasa Marga masih bisa melakukan ekspansi margin? Dan jika ya, berapa kira-kira target EBITDA marginnya? Mungkin lebih ke target long term kali Pak ya, berapa persen EBITDA margin target long term dari Jasa Marga sendiri? Tahun lalu kan EBITDA margin kita kalau nggak salah 61% ya, kalau nggak salah. Seharusnya tahun ini bahkan lebih tinggi, seharusnya seperti itu. Tapi memang ya akibat pendapatan tolnya turun 1,3, kita bahkan kan Januari Februari kita masih tumbuh 8%, 8 sampai 10% tuh pendapatan kita. Kalau itu tercapai harusnya EBITDA margin kita jauh lebih tinggi lagi. Tapi ya untuk jangka panjang sih sekedar ya tadi yang saya cerita. Di anak perusahaan itu Pak, bisa suaranya kecil lagi nih, Pak. Di anak perusahaan itu bisa running di 77 sampai 85% margin, sehingga seharusnya dalam jangka panjang EBITDA margin kita akan step by step menuju ke sana. Tapi mungkin ya konservatifly kita pakai angka 65% lah untuk dari waktu ke waktu, semakin lama membaik menuju ke sana. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ruli. Apakah yang menyebabkan kerugian di entitas asosiasi yang semakin dalam? Itu anak perusahaan tol kita itu. Ya karena pendapatannya turun, jadi entitas asosiasinya sih ruginya naik. Jadinya sebetulnya bukan makin dalam, seharusnya tahun ini membaik. Tapi ya karena tolnya pendapatannya nggak nyampe karena COVID tadi, sehingga entitas asosiasinya rugi. Nah, itu entitas asosiasi itu isinya adalah tol-tol kita yang didekonsolidasi seperti Semarang Batang, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Semarang Solo, terus satu lagi Gempol Pandaan. Nah, pada prinsipnya di awal Januari Februari seharusnya membaik, tapi ya karena COVID tadi jadi memburuk, for sure harusnya tahun depan membaik.
Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Desi, ini apakah kondisi penjualan mobil domestik turut mempengaruhi lalu lintas jalan tol dan bagaimana dampaknya terhadap traffic perusahaan secara umum? Masih macet kan? Ya nggak ada urusan, nggak ada hubungannya juga sih sebetulnya. Ya waktu krisis aja itu tolnya apa? Kalau kita lihat ada nggak lihat yang itu yang 38 tahun itu? Halaman yang ya 38 tahun revenue streamnya biar bisa dilihat kan hubungan sama car sale sebetulnya. Iya Pak, benar. Bentar ya, dilihatin aja nih ininya hubungan antara car sale dan traffic jasa marga selama puluhan tahun. Unmute. Ya oke, jadi bisa dilihat di sini kalau untuk tol revenue sendiri di Jasa Marga sejak tahun 1997 sampai dengan mungkin ini bisa diupdate nanti kalau misalnya 2019 juga masih mengalami kenaikan. Jadi kita kan mengalami krisis di 98 waktu itu. Di 98 itu memang ya memang krisisnya ya rakyat gitu kan. Jadi memang ada sekali penurunan di 98 di mana untuk car sales bisa dilihat bahwa itu ada penurunan yang signifikan gitu. Kemudian setelah itu meskipun ada krisis di tahun 2008 dan juga di 2015 di mana memang untuk car sales sendiri ada penurunan, tapi untuk revenue jasa marga sendiri itu selalu mengalami growth di setiap tahunnya. Jadi memang car sales itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi revenue kita karena ya lagi-lagi yang mempengaruhi revenue itu sendiri adalah seperti yang tadi kita udah bilang konektivitas dari jalan tol kita dan juga pertumbuhan ekonomi secara global gitu. Jadi car sales-nya itu tidak akan mempengaruhi, mungkin ada dampaknya sedikit ya, di mana orang kayak contohnya misalnya pada saat memang ekonomi membaik, orang-orang juga taraf ekonominya meningkat, kemudian mereka akan bisa car sales naik gitu ya. Jadi secara pengguna mobil pun lebih banyak, tapi tidak terlalu memberikan efek yang signifikan kepada revenue kita. Jadi tidak terlalu berdampak ya berarti Milka? Ya, betul. Ya, sekarang tuh yang bikin dampak paling gede itu karena siang itu masih kosong. Makanya kita secara traffic belum balik sepenuhnya normal. Karena anak-anak belum sekolah, emak-emak belum ke mall gitu kan. Jadinya secara siang-siang itu masih secara traffic masih ada kosong lah kalau kita lihat. Pagi sama sore itu secara traffic sudah sama. Jadinya arus kendaraan yang menuju ke Jakarta itu kalau kita pantau dari gerbang tol Cililitan, gerbang tol Cililitan sama dari arah sini Taman Mini itu udah jumlahnya sama, tapi memang yang di sayap-sayap itu belum terlalu banyak karena biasanya mungkin teman-teman kalau makan siangnya di luar di jalanan di luar kantor, tapi ini tidak dilakukan karena pandemi. Yang masih minus itu Jabodetabek aja, Transjawa sendiri udah above forecast sebetulnya. Jadi mungkin ada switching dari naik pesawat dan kereta api menjadi naik mobil sekarang. Jadi Transjawa ada back to normal. Bahkan slightly above. Itu kira-kira. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Selfie. Ini kira-kira apakah ada obligasi yang akan jatuh tempo tahun depan dan apakah ada kemungkinan penerbitan obligasi baru di tahun depan? Penerbitan selalu ada potensi karena kita punya PUB masih 2,5 triliun lagi, tapi yang jatuh tempo tidak ada. Karena paling cepat jatuh tempo itu 3 tahun lagi dari obligasi yang terakhir kita terbitkan di bulan Oktober sebesar 2 triliun. Jadi paling cepat di 2023 berarti ya Pak? 2023 itu, karena waktu itu kita 35710. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Yuli, itu dengan adanya UU Cipta Kerja, apakah ini memberikan peluang yang signifikan untuk investor melakukan investasi di proyek jalan tol? Seperti itu Pak.
Nanti kita lihat dampaknya ya. Tapi yang paling berasa sih sebetulnya yang ada peluang untuk sovereign wealth fund masuk. Jadinya dengan sovereign wealth fund masuk itu ada potensi kita untuk melakukan recycling aset, mengundang investor yang lebih banyak untuk membangun jalan tol. Jadinya secara langsung lebih banyak ke sovereign wealth fund-nya instead of mungkin dari sisi ketenaga kerjaan. Karena jalan tol sendiri kan sebagian besar sudah menggunakan teknologi, jadi impact-nya nggak terlalu signifikan dari sisi tenaga kerja, tapi mungkin dari sisi kalau ada sovereign wealth fund sudah terbentuk, ada potensi tambahan investor baru yang bisa berinvestasi di jalan tol. Mungkin ada pertanyaan juga nih Pak terkait yang sovereign wealth fund ini. Ini apakah ada aset-aset jasa marga yang akan dimasukkan ke sovereign wealth fund, dan jika ada itu aset-aset yang mana saja Pak? Dan kira-kira ini kapan yang mulai akan dimasukkan ke sovereign wealth fund ini Pak? Jadi pada prinsipnya divestasi itu kan sudah kita lakukan sejak tahun 2017. Jadi waktu itu kita jual aset kita salah satunya Semarang Solo ke Astra gitu. Nah, jadi artinya bagi jasa marga sebetulnya pilihan untuk divestasi itu kita nggak rely on sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund itu menjadi salah satu tambahan opsi investor yang harusnya semakin banyak investor yang tertarik, harga semakin bagus karena semakin bersaing, istilahnya begitu. Nah, jadi bagi kita kita membuka opportunity terhadap seluruhnya sebetulnya. Selama yang paling utama syaratnya ya jasa marga karena kita ini operator, kita pengen memaintain tetap majority di tol-tol tersebut. Jadi potensi terbesar memang kebanyakan pada tol-tol yang kita masih signifikan majority seperti misalnya Jakarta Cikampek Elevated karena kita 80% gitu ya, Gempol Pasuruan karena kita 99, Gempol Pandaan kita 90-an. Atau kita bisa aja menjual ruas tol kita yang kita masih 60% tapi dibarengin sama karya-karya yang exit, misalnya di Semarang Batang was kita 40%, bisa jadi dia lepas Semarang Batang yang 40%, kita nebeng 9% misalkan, kita masih maintain 51%. Jadi gamenya akan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Harel Vielim, itu ada any guidance for 2020 dan 2021 terkait ini untuk revenue, EBITDA, dan bottom line. Kalau EBITDA sebetulnya akan mirip-mirip growth-nya dengan angka di Q3 dan Q4, begitu juga revenue mungkin slightly above karena di Q3 sendiri ada ini kan ada pengetatan PSBB kemarin di Oktober, tapi di November traffic membaik dan Desember juga membaik. Jadi plus minus mirip-mirip lah angkanya. Q3 itu akan naik mirip-mirip dengan Q4. Nah, untuk net income memang ya kita nggak bisa berharap tumbuh signifikan di tengah pendapatan tol yang turun cukup signifikan akibat recovery di Q3 yang Q2 ya khususnya yang memang cukup dalam. Jadi ya kita lihatlah, dan kita ya paling nggak kita berusaha memaintain tetap positif lah untuk di kinerja Q4. Nanti kita lihat. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Imade. Apakah tahun depan Jasa Marga akan ikut tender proyek jalan tol, dan jika iya apa saja? Nanti itu tergantung pemerintah. Pada prinsipnya kita on the pipeline sebetulnya kita ada yang project-project inisiator seperti Trans Jawa bagian selatan gitu kan, Cileunyi, Garut, Tasik itu yang disingkat Cigatas. Tapi again syarat utama untuk kita bangun tol lagi, satu kemampuan keuangannya Jasa Marga, yang kedua adalah kelayakan dari project. Jadi kalau dua itu terpenuhi, kita akan join development tol-tol. Sekedar tambahan informasi, jika Jasa Marga memilih mengikuti tender, biasanya kita menang biasanya. Nah, makanya kita sih sebetulnya kenapa kita bisa punya competitive advantage yang begitu kuat dibandingin kompetitor, karena kita punya tol yang jaringannya udah banyak. Jadi kalau tol itu terkoneksi dengan tol kita, biasanya kita nggak hanya menikmati dari tol tersebut, ke IRR dari tol tersebut, tapi juga tol yang
menyambung dengan existing kita yang biasanya tumbuh akibat ada koneksi jaringan baru. Jadinya makanya secara tender kita selalu lebih kompetitif. Seperti itu. Tapi ya kita lihat lagi dilingkan dengan kemampuan keuangan kita dan juga kelayakan dari proyek tersebut. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ini dari Simon. Apakah aset jasa marga diasuransikan terhadap bencana alam, contohnya seperti gempa? Seperti itu, Pak. Ada asuransinya untuk tol-tol baru, ada. Mungkin mengingat waktu juga sudah mau jam 4.30, dua pertanyaan terakhir ya Pak, sekaligus boleh? Boleh. Ini pertanyaan pertama ini dari Lutfiana Soraya. Apakah strategi perusahaan dalam mendanai setiap pembangunan jalan tol selain melalui penerbitan obligasi? Yang kedua itu pertanyaan dari Desi. Dengan mulai diberlakukannya tarif pada ruas Cikampek Elevated, seberapa besar pendapatan yang akan dihasilkan dari ruas tersebut? Itu. Oke, untuk yang pertama sebetulnya kita lebih banyak sebetulnya instead of obligasi kita pakai perbankan. Karena waktu kita ngebangun tol baru itu kita konsepnya 70 debt, 30% equity. Nah, 70% sendiri kita akan membentuk sindikasi perbankan untuk yang biasanya isinya ya Himbara plus swasta-swasta lainnya. Termasuk yang besar seperti BCA, CIMB maupun SMI. Nah, itu biasanya berkumpul menjadi satu sindikasi. Nah, untuk 30%-nya terkait ekuitas, nah, itu kombinasi satu dari partner, karena kan kita nggak bangun 100% kan, kita biasanya cuman megang 60%, jadi 40% dari angka 30% tersebut itu biasanya dari partner. Nah, 60%-nya yang porsi kita cover biasanya satu opsinya dari perbankan, kita bisa juga melakukan borrowing di level parent, kita bisa menerbitkan obligasi, yang pastinya juga dari cash internal juga ada, karena tiap tahun biasanya kita masih ada sisa cash internal yang bisa digunakan untuk development. Terus kita juga membuka peluang dari divestasi saham pada ruas-ruas yang sudah mature. Terus juga kita lakukan misalnya kemarin kita nerbitin equity hybrid transaction seperti KIK Dinfra, RDPT, itu semua uangnya itu digunakan untuk membangun tol-tol baru. Jadi kombinasi dari itu. Antara hutang dan ekuitas kita mix up untuk kita develop tol-tol baru. Nah, untuk elevated ya. Nah, ini nih untuk elevated nih apa cara jawabnya gimana? Ini kan investor ya semua ya. Jadi pada prinsipnya elevated kan blended tarif. Jadi ada tarif existing yang naik cukup signifikan khususnya di seksi 1 dan seksi 2. Seksi 1 itu dari 1.500 ke 4.500, seksi 2 itu yang kayak Bekasi Barat, Bekasi Timur itu naiknya dari 4.500 ke 7.000. 7.500 atau 7.000 saya lupa angkanya. Nah, kalau ngomongin angka berarti kan itu kenaikannya bisa dibayangkan sebesar itulah kenaikannya. Tergantung trafficnya yang lewat situ ya. Nah, tinggal kita apakah akibat akibat kenaikan signifikan itu, apakah trafficnya akan turun? Nah, itu yang kita masih menjadi tanda tanya. Walaupun berdasarkan pengalaman kita selama ini di Jagorawi dan Jakarta Tangerang, kenaikan yang signifikan itu tidak mempengaruhi trafficnya. Hanya kurang dari 1 bulan nanti trafficnya akan balik lagi. Karena kalau kita bisa bilang kayak contoh Bekasi Barat 7.500 kalau kita bandingkan tol yang Becak Kayu ke Cikampek itu ke Cawang itu juga 15.000. Jadinya masih jauh lebih mahal dibandingkan tarif tol kita yang 7.500. Jadinya seharusnya in terms of pricing harusnya masih cukup kompetitif walaupun kenaikannya signifikan. Tapi kenapa kita perlu lakukan blended tarif? Karena kita pengen kelancaran itu terjaga. Kalau di atas itu masih ada transaksi, maka itu akan menyebabkan kemacetan di bawahnya juga karena traffic yang kita asumsikan traffic yang lewat atas itu 50.000. Kalau hanya 50.000 di bawah tuh masih macet. Sehingga tidak optimal. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita bongkar karena toh yang bawah juga menikmati benefit
jalanannya jauh lebih lancar. Oleh karenanya kita lakukan namanya blended tarif gitu, yang kita harapkan lebih lancar, traffic lebih baik, secara waktu tempuh teman-teman bisa merasakan lebih cepat, walaupun memang secara bayarnya itu lebih mahal. Tapi bayar yang lebih mahal tersebut masih tetap lebih kompetitif dibandingkan tol-tol baru yang beroperasi. Contoh yang seperti Becak Kayu yang masih 15.000 itu dari Bekasi Barat gitu kan. Kita 7.500 dari Bekasi Timur, bahkan dari Cikarang. Jadi masih lebih murah lah gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Adrianto. Mengingat waktu sudah melewati 4.30, dengan ini kita akhiri webinar Jasa Marga hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Doni, Pak Adrianto, dan Mika atas waktunya dan partisipasinya untuk menyelenggarakan webinar hari ini. Terima kasih Pak Doni, Adrianto. Terima kasih. Mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri, ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan oleh Pak Doni dan tim. Jangan dengan kata-kata terakhir gitu dong, serem dengarnya. Oke, kata-kata penutup Pak. Iya, ya, jadi sebetulnya Jasa Marga ini long term game, ya. Reserve kita untuk growth udah kita selesaikan melalui 18 ruas. Jadi ini cuma menunggu growth-nya itu bisa tumbuh berapa besar, karena tolnya itu udah jadi. Kalau tol udah jadi berarti ada dua risiko yang udah terlewat. Yang pertama adalah pembebasan lahan, yang kedua adalah eskalasi biaya konstruksi. So the only issue adalah tinggal tarif dan traffic. Kalau traffic mestinya kita nggak worry ya, kita negara berkembang, selama kita terus berkembang mestinya kawasan di seputar jalan tol kita harapkan juga sejalan berkembangnya. Itu juga akan menunjang perkembangan traffic jalan tol. Sementara tarif sendiri udah di-guaranteed by law, setiap 2 tahun sekali naik. Jadi mestinya manageable dari sisi risiko dengan potensial upside yang cukup baik ke depannya ya. Yang kedua adalah pandemi ini berimpact pada hampir ke semua sektor. Jasa Marga bukan masalah fundamental tapi ke masalah policy, dan kita harapkan ini short term problem. Sehingga kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera ada solusinya dan segera berakhir. Itu aja. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada manajemen dan tim Samuel Securities yang menyelenggarakan acara ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Thank you semuanya. Terima kasih.